Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Badru El Tamami yang akan menjelaskan sejarah Pajajaran. Kerajaan Pajajaran. Jawa Barat merupakan salah satu wilayah atau daerah di Indonesia yang memiliki sejarah panjang kerajaan Nusantara. Salah satu kerajaan yang paling dikenal berdiri di wilayah ini adalah Kerajaan Pajajaran. Berikut beberapa fakta sejarah tentang Kerajaan Pajajaran beserta penjelasannya. Sejarah Kerajaan Pajajaran. Keberadaan Kerajaan Pajajaran bermula dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal dan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Raja Dewa Niskala. Kedua kerajaan tersebut terikat oleh sebuah ikatan pernikahan yang terjalin antara putra Raja Dewa Niskala dan putri dari Raja Susuk Tunggal. Pada masa yang sama, Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Kertabumi Brawijaya sedang mengalami masa keruntuhan. Tidak hanya pemberontakan, mereka juga menghadapi perebutan kekuasaan yang terjadi di internal Kerajaan Majapahit. Situasi tersebut akhirnya memaksa penduduk Majapahit mengungsi ke Kerajaan Galuh, termasuk keluarga salah satu kerabat Raja Brawijaya, Raden Baribin. Setelah mereka sampai di Kerajaan Galuh, rombongan pengungsi termasuk keluarga Raden Baribin disambut dengan hangat oleh Raja Dewa Niskala. Tidak disangka Raja Dewa Niskala memutuskan menikah dengan salah seorang keluarga dari rombongan pengungsi. Bahkan ia juga menikahkan salah satu putrinya dengan Raden Baribin. Namun pernikahan ini mendapat pertentangan dari Raja Susuk Tunggal. Ia menganggap bahwa Kerajaan Galuh sudah melanggar aturan yang sudah disepakati sejak peristiwa Bubat, yaitu peristiwa larangan bagi orang-orang dari Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda untuk menikah dengan keturunan Kerajaan Majapahit. Pada akhirnya pernikahan ini pun menimbulkan perselisihan antara dua kerajaan tersebut. Sebelum peperangan antara kedua kerajaan meletus, Dewan Penasehat dari kedua kerajaan melakukan perundingan. Perundingan tersebut menghasilkan keputusan bahwa kedua raja yang berselisih harus mundur dari tahtanya dan memilih seorang pengganti untuk memimpin Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Kedua raja yang berselisih tersebut memilih Jayadewata untuk mempersatukan dan memimpin kedua kerajaan. Setelah Jayadewata terpilih menjadi raja, ia memperoleh gelar Sri Baduga Maharaja, yang kemudian ia lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Kedua kerajaan tersebut pun akhirnya bersatu dan resmi berganti nama menjadi Kerajaan Pakuan Pajajaran pada tahun 1482. Lalu di manakah lokasi, letak, dan peta wilayah Raja Pajajaran? Kata Pakuan sendiri memiliki arti kota, sehingga apabila diterjemahkan, Kerajaan Pakuan Pajajaran dapat diartikan menjadi Kerajaan Kota Pajajaran. Penamaan ini tidak lepas dari lokasi kerajaan yang terletak di Pajajaran yang kini dikenal sebagai Kota Bogor. Menurut seseorang yang ahli dalam sejarah, Jawa Barat merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran.
Kerajaan Sunda Galuh ini juga memiliki beberapa batas secara geografis. Di sisi barat perbatasan dengan Selat Sunda, bagian utara berbatasan dengan Laut Utara, Jawa Barat, sisi timur perbatasan dengan Sungai Cipamali, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Lalu siapa silsilah raja? Semenjak bersatu pada sekitar abad ke-15, kerajaan Pajajaran telah dipimpin oleh beberapa raja. Berikut daftar dan penjelasan singkat raja-raja yang sudah pernah memerintah di kerajaan Pakuan Pajajaran. 1. Sri Baduga Maharaja menjabat memimpin kerajaan pada tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi merupakan anak dari Raja Niskala, Raja Dewa Niskala. Nama Siliwangi sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu Silih dan Wangi, yang bermakna pengganti Prabu Wangi. Ia merupakan pemimpin pertama setelah kerajaan Galuh dan Sunda bersatu, seperti yang dinobatkan sebagai raja sebanyak 2 kali. Pertama yaitu ketika ia menerima tahta dari ayahnya Dewi Niskala, Dewa Niskala, dan memperoleh gelar Prabu Guru Dewata Prana. Kedua yaitu ketika ia menerima tahta dari kerajaan Galuh, yang kemudian menjadikan ia sebagai pendiri kerajaan Pajajaran, yang merupakan gabungan dari kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Di bawah pemerintahannya, kerajaan tidak memperbolehkan memungut bea cukai atau pajak pada penduduk Jayagiri dan Sunda Sumbawa. Secara spesifik, terdapat 4 macam pajak yang dibebaskan, yaitu berupa pajak tenaga perorangan atau dasa, pajak tenaga kolektif calagra atau pajak kapas 10 pikul kapas timbang, dan pajak padi pada 1 gotongan pare dongdang. Selain itu, Prabu Siliwangi juga terkenal dengan mitos tentang bagaimana ia mampu mengalahkan siluman harimau putih yang kemudian menjadi muridnya dan pengikutnya. 2. Surawisesa menjadi raja di Pajajaran pada tahun 1521 setelah wafat ayahnya hingga 1535 Masehi. Ia merupakan raja kedua kerajaan Pajajaran setelah Prabu Siliwangi turun tahta. Ia menduduki tahta kerajaan setelah Raden Walasungsang sebagai putra mahkota memutuskan untuk keluar dari kerajaan dan mendirikan kerajaan Cirebon. Sebagai seorang raja Pajajaran, ia ingin memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Setelah memimpin, Surawisesa tercatat telah menghadapi sebanyak 15 pertempuran, sehingga ia dianggap sebagai pemimpin yang perkasa dan pemberani. Sayangnya, banyaknya perang yang dihadapi oleh Surawisesa tidak lepas dari wataknya yang selalu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan segala permasalahan. Bahkan, semenjak ia bertahta, kerajaan Pajajaran sering berperang dengan kerajaan Cirebon. Walaupun pada tahun 1531 kedua kerajaan tersebut sudah bersepakat untuk berdamai dan saling mengakui wilayah satu sama lain. Meskipun demikian, banyak masyarakat kerajaan Pajajaran yang merasa kecewa dengan kepemimpinan Surawisesa dan memaksanya untuk turun tahta. Sudah merasa tidak dibutuhkan kembali, ia kemudian memutuskan untuk turun tahta dan pergi dari kerajaan Pajajaran. 3. Ratu Dewata pada tahun 1535 menjabat sampai 1643 Masehi. Berbeda dengan ayahnya yang dikenal sebagai panglima perang dan pemberani,
Ratu Dewata dikenal sebagai pemimpin yang alim atau taat dalam beragama. Beberapa ritual keagamaan seperti sunat dan tapa susu, sebuah kegiatan praktik di mana hanya seorang hanya boleh mengkonsumsi susu dan buah-buahan, sering dipraktekkan di bawah kepemimpinannya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Pajajaran diserang secara tiba-tiba oleh pasukan Hasanuddin dari Banten. Sayangnya, karena ia kurang peka dengan kondisi politik pemerintahan yang membuat ia tidak siaga dengan potensi bahaya, kerajaan Pajajaran hampir tidak selamat. Beruntung, Ratu Dewata masih didampingi oleh perwira yang pernah mendampingi ayahnya berperang serta keberadaan benteng kokoh yang dibangun oleh Prabu Siliwangi, sehingga serangan yang dipimpin oleh Hasanuddin gagal. Meski harus ada 2 senopati Pajajaran yang harus gugur. 4. Ratu Sakti adalah salah satu ratu dan raja Pajajaran. Menjabat sebagai raja sekitar tahun 1543 hingga 1551 Masehi. Ratu Sakti atau Kali Yuga merupakan raja keempat kerajaan Pajajaran yang juga sekaligus raja dengan masa kepemimpinan yang paling singkat. Apabila dibandingkan dengan Ratu Dewata yang sangat alim, Ratu Sakti memiliki sifat yang gemar berpoya-poya, bermabuk-mabukan, gemar menghina orang tua bahkan para pemuka agama. Di masa kepemimpinannya, kerajaan Pajajaran mengalami masa-masa yang suram karena kepemimpinan yang buruk dari Kali Yuga yang sangat kurang memperhatikan rakyatnya. Dengan kondisi ekonomi yang buruk, masyarakat di wilayah pedalaman kerajaan Pajajaran banyak yang terpaksa melakukan tindakan maksiat dan membuat situasi kerajaan tak terkendali. Selain itu, Ratu Sakti juga mengedepankan kekerasan dan represi untuk menyelesaikan permasalahan, termasuk dalam menghukum masyarakatnya yang melakukan kesalahan. Harta benda masyarakat pun banyak yang disita oleh kerajaan dan sistem perpajakan yang berlaku pun sangat tidak menguntungkan rakyat kecil. 5. Ratu Nilakendra menjadi Raja Pajajaran pada tahun 1551 hingga 1567 Masehi. Ratu Nilakendra atau Tohan Dimijaya memerintah selama 16 tahun. Namun meski sudah berganti pemimpin, kondisi kerajaan Pajajaran justru jauh lebih buruk. Setelah dilanda kelaparan yang cukup parah saat masa kepemimpinan Kali Yuga, masyarakat kerajaan Pajajaran juga kembali tidak diperhatikan karena Ratu Nilakendra fokus memperdalam ajaran aliran Tantra. Daripada memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, ia justru semakin jauh dalam mempercayai aliran Tantra, seperti banyak membangun bangunan keramat dan menari jimat di sekitar istananya. Bahkan Ratu Nilakendra lebih memilih untuk membuat bendera keramat daripada melakukan peremajaan terhadap sistem persenjataan untuk meningkatkan pertahanan kerajaan Pajajaran. Alhasil, saat kerajaan Pajajaran berperang dengan kerajaan Banten, mereka selalu mengalami kekalahan dan ibu kota kerajaan berhasil direbut. Setelah secara de jure kerajaan Pajajaran runtuh, Ratu Kendra pun memutuskan melarikan diri dan ia wafat pada tahun 1567 dalam pelariannya. 6. Raga Mulia. Raga Mulia adalah salah satu raja Pajajaran yang memimpin kerajaan pada tahun 1567 hingga 1579 Masehi. Raga Mulia atau Prabu Surya Kencana adalah raja terakhir Pajajaran yang memerintah selama 12 tahun. Ia naik tahta ketika kerajaan Pajajaran sudah tidak berada di Pakuan.
Hal ini terjadi karena kerajaan telah berpindah dari daerah Pakuan Bogor dipindah ke daerah Pandaigelang, Surya Kencana. Lebih tepatnya yaitu di wilayah Kaduhejo, Kecamatan Menes, lereng Gunung Pulasari, Pandeglang. Di bawah kekuasaannya, Raga Mulia membuka pemukiman penduduk baru di daerah Cisolok dan Bayak. Ia pun juga menyerahkan beberapa pusaka milik kerajaan Pajajaran kepada Prabu Geusan Ulum yang memerintah kerajaan Sumedang Larang melalui 4 panglimanya. Namun, keempat panglima itu berkhianat dan justru bergabung dengan Prabu Geusan Ulum. Pada akhirnya kerajaan Pajajaran pun benar-benar runtuh di masa kepemimpinan Raga Mulia setelah penembahan Yusuf dari Kesultanan Banten melakukan aksi penyerangan. Kehidupan kerajaan Pajajaran terdapat 4 aspek kehidupan yang dapat dilihat dari masyarakat kerajaan Pajajaran. 1. Kehidupan politik. Masih sedikit sumber sejarah yang bisa menjelaskan secara detail atau lengkap mengenai gambaran kehidupan politik kerajaan Pajajaran.